selamat pagi, salam bela negara, NKRI harga mati. Pertama-tama, perkenalkan kami dari CPNS Provinsi Kalimantan Utara, kelompok 2. Hari ini akan mengadakan diskusi dengan tema Semangat Bela Negara, Wujudkan SDM ASN yang Tangguh dan Unggul. Akan tetapi, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lismawati, Jabatan Analis Masalah Sosial di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini, saya tidak sendirian karena saya akan bersama dengan rekan-rekan saya yang sangat luar biasa. Untuk itu, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Jabatan saya Ahli Pertama Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, UPTD KPH Kota Tarakan. Perkenalkan, nama saya Rudiansyah, dipanggil Rudi. Saya auditor ahli pertama dari instansi Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara. Perkenalkan, nama saya Naomi Pembulaan, Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, instansi UPTD KPH Tarakan. Perkenalkan, nama saya Jezari dengan jabatan Analis Keolahragaan pada instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Duyulia Rohmatina. Jabatan saya sebagai penyusun rencana tata ruang di instansi Dinas PUPR Perkim Provinsi Kalimantan Utara. Halo semua, perkenalkan nama saya Zukri Budi Setiawan. Jabatan saya Analis Rehabilitasi Masalah Sosial dan instansi saya Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sandi Najwa Yusuf. Untuk jabatan saya saat ini adalah sebagai analisis transportasi di unit kerja UPTD Pelabuhan Tengkai 1 Kota Tarakan. Mungkin sekian perkenalkan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Mahendra Dharma Wijaya. Jabatan saya Polisi Kehutanan Ahli Pertama pada instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Terima kasih atas perkenalan diri dari teman-teman sekalian. Baiklah, sekarang marilah kita masuk pada sesi diskusi dengan tema Semangat Bela Negara Wujudkan SDM ASN yang Tangguh dan Unggul. Baiklah rekan-rekan sekalian, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Semangat Bela Negara. Oke, yang ingin saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan bela negara itu? Baik, izin menjawab, Ibu Moderator. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Serta negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Sedangkan warga negara akan merasa aman, nyaman, damai dan sejahtera apabila negara kuat, karena ada jaminan yang melindungi warga negara dari negara yang kuat. Negara harus dibela apabila memang negara tersebut amanah dalam menjalankan pemerintahannya. Tidak ada alasan bagi warga negara untuk menghindar dari kewajiban membela negara. Untuk itu, warga negara harus patuh, taat, loyal, dan tunduk pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara. Menurut Sutarman tahun 2011, bela negara ada dua macam, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju perang dengan memanggul senjata. Sedangkan bela negara non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dengan angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Izin menambahkan, Bu Moderator, Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan mempertimbangkan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut
terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Terima kasih kepada Mas Mahendra, Mas Rudi, dan Mbak Naomi yang telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan bela negara. Oke, pertanyaan saya sekarang adalah siapa saja yang harus melakukan bela negara itu? Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang dimana memuat salah satu hak dan kewajiban setiap warga negara dalam upaya mempertahankan negara, di mana pasal tersebut berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 27 ayat 3 memiliki makna bahwa setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertahanan dan negara. Dan yang terakhir, serta pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, baik. Terima kasih Mas Dzukri atas penjelasannya. Jadi untuk siapa saja sih yang terlibat dalam bela negara itu sebenarnya sudah jelas ya terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ada di pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1 seperti yang tadi Mas Dzukri jelaskan. Oke, pertanyaan saya sekarang adalah nilai apa saja sih yang terkandung dalam bela negara itu? Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi. Jadi, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dapat dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Terima kasih Mas Juzahri atas penjelasannya. Dari penjelasan Mas Juzahri tadi, kita semua jadi paham ya teman-teman bahwa nilai yang terkandung dalam bela negara itu terdiri dari 5, yang diantaranya ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Oke, baik. Setelah tadi kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan bela negara, bentuk dari bela negara, dan siapa saja sih yang harus terlibat dalam bela negara itu, dan terakhir tadi penjelasan dari Mas Juzahri terkait nilai-nilai yang terkandung dari bela negara. Sesuai dengan tema kita yaitu semangat bela negara untuk mewujudkan SDM yang tangguh dan unggul. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan ASN itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Jadi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi saya akan memberikan pengertian ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun jenis ASN terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah PNS dan yang kedua adalah PPK. Jadi sekian, terima kasih. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih atas penjelasan dari Mas Sandi dan juga Mbak Dwi. Oke, kalau tadi Mas Sandi telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ASN dan juga jenis ASN yang terbagi atas 2, yaitu PNS dan P3K. Selanjutnya tadi Mbak Dwi juga telah menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan PNS dan P3K. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Mas Rifai nih. Nah, menurut Mas Rifai sendiri, apa sih Mas fungsi dari ASN itu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, dalam hal ini,
pegawai ASN memiliki 3 fungsi. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui nih tentang apa yang dimaksud dengan bela negara, terus tadi juga sudah dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ASN, terus jenis-jenis ASN itu apa saja, juga telah dijelaskan fungsi dari ASN itu sendiri seperti apa. Sekarang pertanyaan saya untuk Mbak dan Mas sekalian, bagaimana sih implementasi nilai bela negara pada ASN itu sendiri? Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya yang diberikan kepada saya. Jadi, nilai-nilai bela negara ketika dikaitkan dengan tupoksi polisi kehutanan adalah menjaga kelestarian kawasan hutan. Nah, ini sudah menggambarkan bentuk tindakan nilai-nilai bela negara. Nah, upaya atau tindakan yang dilakukan polisi kehutanan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Yang pertama yaitu pembuatan peta wilayah kerja. Pembuatan peta wilayah kerja ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan pengawasan kawasan hutan. Yang kedua yaitu melakukan patroli dan penjagaan pos. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan penerobosan dalam kawasan hutan. Yang ketiga yaitu melakukan penyuluhan. Tujuannya untuk penyadartahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kelestarian hutan, manfaat hutan dalam menopang kehidupan manusia. Yang keempat yaitu pemasangan papan informasi dan papan larangan di dalam kawasan hutan. Tujuannya untuk mencegah berbagai bentuk aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan yang dapat mempengaruhi fungsi hutan itu sendiri. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Izin menanggapi. Jadi menurut saya nilai-nilai dasar bela negara tidak lagi dimaknai dengan mengangkat senjata di medan perang ataupun menunggu punya kekuasaan untuk bisa berbuat banyak untuk kemajuan bangsa dan negara. Nilai-nilai dasar bela negara dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam pekerjaan. Dalam kaitannya, saya sebagai ASN mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dengan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, kemudian berkontribusi nyata dalam bidang pekerjaan saya. Tentu saya sebagai analis keolahragaan berharap bisa bekerja maksimal dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemajuan olahraga di Provinsi Kalimantan Utara. Implementasi nilai-nilai bela negara yang dapat diterapkan sebagai ASN yaitu melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi ASN, berpartisipasi aktif terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan hal yang harus dilakukan oleh ASN. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, setelah mendengarkan diskusi, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan hasil diskusi kita pada hari ini. Adapun hasil diskusi kita, yang pertama, bela negara adalah perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kedua, dasar hukum bela negara terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. 3. Ada 5 nilai dalam bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara,
setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. 4. ASN dibagi menjadi 2, yaitu pegawai negeri sipil atau disingkat PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat dengan PPPK. 5. Fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Ya, baik, itulah hasil diskusi kita pada hari ini dengan tema Semangat Bela Negara, Wujudkan SDM ASN Tangguh dan Unggul. Nah, baik, kita telah sampai pada sesi akhir dari diskusi kita. Saya selaku moderator juga mewakili rekan-rekan yang tadi telah menyampaikan materi dan melakukan diskusi. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan salah ucap dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bela negara, NKRI harga mati, Kaltara di hati.